Damkar beraksi, Satria Biru. Senin 29 Desember 2025, kebakaran terjadi di gudang produksi aksesori mobil dan plastik milik PT Prima yang berlokasi di kawasan industri bisnis Laksana Park, Blok PA, Desa Laksana, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tanggerang. Setelah laporan pertama diterima Pusdalops pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, dari petugas keamanan kawasan, sehingga pos pemadam kebakaran Paku Haji segera mengerahkan 1 unit mobil pemadam dan 1 unit tangki suplai air untuk menangani kebakaran dengan luas area terbakar sekitar 800 meter persegi. Api berhasil dikendalikan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tanpa adanya korban jiwa. Kejadian tadi di sekitar jam 5 sore. Ya. Itu lagi ada karyawan berarti ya? Iya. Apinya gede tuh. Lumayan gede banget sih. Soalnya emang apinya, asapnya juga hitam banget. Jadi kayak karyawan juga udah pasti pada panik keluar sih. Abang. Sini, Bu. Sabar. Senin 29 Desember 2025, tim pemadam kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan aksi penyelamatan terhadap 2 orang yang tercebur ke Sungai Mahakam di Jalan Robert Walter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, sekitar pukul 16.35 WITA. Setelah seorang perempuan diduga sengaja melompat ke sungai dan seorang pria yang berusaha menolong ikut tercebur, namun kesulitan naik akibat tingginya dinding turap, hingga hanya mampu bertahan dengan berpegangan pada tali kecil. Sebelum 5 personel damkar bersama 1 unit rescue dan 2 personel ambulans tiba di lokasi dan berhasil mengevakuasi korban laki-laki dengan selamat. Sementara korban perempuan menolak diselamatkan, sehingga penanganan selanjutnya diserahkan kepada Polairut yang datang menggunakan speedboat. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kejadian tersebut. Bi, balik Bi, ke pasar bakaran Bi, ya Allah, ke pasar, Lemah Abang kebakaran ya Allah. Selasa malam 30 Desember 2025, kebakaran hebat mengamuk di Pasar Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Saat api tiba-tiba muncul dari area tengah pasar dan dengan cepat membesar merambat ke puluhan kios kayu milik para pedagang, memicu kepanikan warga dan pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Sementara hujan deras yang turun tidak mampu meredam kobaran api, hingga petugas pemadam kebakaran bersama warga harus berjibaku menaklukkan si jago merah dengan dugaan awal kebakaran dipicu sambaran petir dan mengenai aliran listrik. Tidak ada korban jiwa meski suasana malam itu penuh ketegangan dan kepanikan. Awal kejadian diketahui saat salah seorang warga melihat petir menyambar bangunan pasar dan mengenai aliran listrik saat hujan deras. Akibat sambaran tersebut membuat salah satu bangunan mulai terbakar. Panik melihat hal tersebut, warga yang melihat kejadian segera menghubungi pihak pemadam setempat karena api dengan cepat merembet ke bangunan pasar lainnya. Tong dit wis kondisi terkini jam 20.37. Awas tangan si bapak yang sebelah kiri fraktur. Siap. Keluar. Siap. Lanjut. Jumat 26 Desember 2025, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Subang berhasil mengevakuasi seorang warga lanjut usia bernama Aning, 70 tahun, warga RT 021 RW 001, Desa Cisampih, yang terperosok ke dalam sumur tua di Kampung Cisampih, Kecamatan Dawuan.
Saat korban beraktivitas di area perkebunan dan tidak menyadari keberadaan sumur lama yang tertutup semak belukar hingga terjatuh ke dalamnya. Sebelum warga melaporkan kejadian tersebut menjelang siang hari dan 1 unit tim rescue segera diterjunkan untuk melakukan evakuasi menggunakan peralatan vertical rescue berupa rescue tripod di bawah pimpinan Komandan Peleton Wawan Kusniawan. Hingga korban berhasil dievakuasi dengan aman dan pihak Damkar Suban mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap keberadaan sumur-sumur lama yang tidak terawat guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Terus. Awas tangan kiri ya lihat. Terus bang. Terus. Sampai. Oke, gambar. Meeting lu, Repi. Meeting ana? Ano kesaran deh lu. Minggu 28 Desember 2025, seorang warga bernama Aryan Syah, 33 tahun, asal desa Tumbang Runen, yang dilaporkan hilang kontak selama sekitar 4 hari, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah warga melihat sesosok jasad terapung di sungai dan segera mengamankannya agar tidak terbawa arus. Sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, hingga pada pukul 16.31 waktu Indonesia Barat, Pos Damkar Baun Bango menerima laporan dan tim Regu 2 di bawah komando Dan Pos Andrian langsung bergerak ke lokasi. Lalu bersama tim gabungan dan warga setempat melakukan proses evakuasi di tengah hujan deras dan minim penerangan. Hingga jasad korban berhasil dievakuasi menggunakan perahu kelotok melalui dermaga Kereng Liput Desa Asem Kumbang, dan pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat diantar ke rumah duka untuk penanganan selanjutnya. Jumat 26 Desember 2025, sebuah aksi tak biasa dilakukan tim pemadam kebakaran saat mengevakuasi seekor kucing yang bersembunyi di dalam sebuah restoran mewah, di mana petugas harus bergerak ekstra hati-hati menjangkau posisi hewan yang lincah dan sulit dijangkau hingga menyebabkan beberapa gelas restoran pecah dalam proses penyelamatan. Namun meski penuh tantangan, kucing tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tanpa luka serius. Sekaligus menunjukkan bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi makhluk hidup dalam situasi darurat. Dan momen ini pun menjadi perbincangan hangat warganet yang mengapresiasi kepedulian serta ketanggapan petugas. Minggu 28 Desember 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta melaksanakan evakuasi seorang warga yang tertimbun material longsor berupa beton di Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur. Saat hujan disertai angin kencang, di mana korban bernama Jaya, 53 tahun, tertimbun reruntuhan di belakang rumah ketika hendak memberi makan hewan peliharaan. Hingga tim rescue segera bergerak melakukan pencarian menggunakan peralatan khusus dengan pemantauan langsung dari Bupati Purwakarta serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dievakuasi namun dinyatakan meninggal dunia. Sementara operasi evakuasi resmi ditutup setengah jam kemudian. Kejadian bermula saat seorang warga sedang memberi pakan hewan peliharaan di halaman belakang rumahnya saat hujan deras. Tanpa disadari, tembok penahan tanah di belakang rumahnya runtuh dan menimpa warga tersebut. Tim penyelamat damkar langsung berangkat ke TKP setelah menerima informasi untuk segera mengevakuasi warga tersebut. Dari hasil penggalian tadi, korban memang ada di dasar. Timbunan tadi, informasi dari teman-teman yang menggali itu sampai lebih dari 1 meter. Ya, salah satunya tadi untuk spray tanah supaya tanahnya tidak padat, sehingga kita tinggal mengangkat betonnya saja yang menimpa korban.
Jumat 26 Desember 2025, sebuah angkutan umum dilaporkan tercebur ke kali di Jalan Budi Mulya, RT 11 RW 11, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Setelah peristiwa yang terjadi pada Rabu 24 Desember, ditindaklanjuti oleh petugas penyelamat sektor Pademangan dengan mengerahkan 1 unit dan 8 personel. Hingga proses evakuasi dimulai pada pukul 19.51 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan informasi yang diterima, angkutan umum diduga tercebur akibat keterbatasan penglihatan pengemudi saat membawa sebuah kasur. Dan seluruh rangkaian evakuasi berlangsung aman serta terkendali hingga selesai pada pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini diketahui ketika angkutan bajai sedang mengangkut sebuah kasur di jalan raya pada malam hari. Karena pandangan pengemudi bajai tersebut terhalang oleh kasur yang dibawanya, menyebabkan bajai tersebut keluar dari jalan dan terjebur ke sungai di samping jalan. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian segera membantu dan melapor kepada petugas penyelamat damkar setempat. Kamis malam 25 Desember 2025, petugas pemadam kebakaran Badung Regu 1B dari Pos Damkar Majapahit Kuta mengevakuasi seekor kucing liar yang ditemukan warga dalam kondisi terjepit di tembok underpass Dewa Ruci, Jalan Sunset Road, Banjartemacun, Kuta. Dengan proses evakuasi yang berlangsung sekitar 30 menit menggunakan peralatan berupa kapak untuk menjebol tembok, hingga akhirnya kucing tersebut berhasil diselamatkan dalam kondisi aman dan tanpa mengalami cedera. Minggu 28 Desember 2025, pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Serang melakukan evakuasi darurat non-kebakaran berupa penanganan seekor ular sanca di aliran air dekat rumah warga Blingon Baru, Desa Sentul, Kecamatan Keragilan. Setelah menerima laporan dari Ernani Ningsih melalui Instagram Damkar, sehingga Regu B Mako segera bergerak ke lokasi pada pukul 8.16 waktu Indonesia Barat. Tiba 15 menit kemudian dan berhasil mengevakuasi ular tersebut dengan aman hingga pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum kembali ke Mako pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tanpa kendala maupun korban. Tabokin ako. Tanpa berlama-lama, inilah 5 kejadian besar yang paling menyita perhatian versi Damkar Beraksi Satria Biru. Kejadian urutan 5, kebakaran mes asrama PT Tirta Mahakam. Di urutan kelima, kebakaran hebat melanda mes atau asrama karyawan pabrik plywood PT Tirta Mahakam pada Minggu malam 28 Desember 2025. Kobaran api tiba-tiba membesar dan melahap bangunan tua yang sudah lama tak berpenghuni. Terdiri dari 3 bangsal dengan sekitar 50 pintu yang gelap dan tak lagi dialiri listrik membuat asal mula api masih menjadi misteri. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 19.10 WITA dan harus berjibaku hampir 2 jam di tengah panas dan asap pekat hingga akhirnya api berhasil ditaklukkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tragis ini. Sementara penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
Kejadian urutan 4. Evakuasi korban jatuh dari jembatan Aur Duri 2 Jambi. Di urutan keempat, tragedi maut terjadi di jembatan Aur Duri 2, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Selasa dini hari 30 Desember 2025. Ketika Rudiono, pemuda 20 tahun asal Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, meregang nyawa setelah terjatuh dari ketinggian sekitar 25 meter. Korban diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat berkumpul bersama teman-temannya di atas jembatan. Meski sempat diperingatkan dan diajak pulang, korban justru duduk di luar pembatas jembatan hingga akhirnya kehilangan keseimbangan dan terjun ke bawah. Petugas damkartan yang tiba di lokasi harus melakukan evakuasi dramatis menggunakan tali dan tandu. Sebelum jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga, meninggalkan duka mendalam dan menjadi peringatan keras akan bahaya kelalaian di lokasi beresiko. Kejadian urutan 3, kebakaran toko material di Ciputat. Di urutan ketiga, kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko material di Jalan Bukit Cirende, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Selasa dini hari 30 Desember 2025. Api mulai berkobar sekitar pukul 1 dini hari dan dengan cepat melahap bangunan diduga dipicu korsleting listrik, meski penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Petugas pemadam kebakaran yang berjibaku di tengah gelap dan asap tebal akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah sekitar pukul 4 pagi. Peristiwa ini pun menyisakan kerugian besar dan menjadi peringatan akan ancaman kebakaran yang bisa datang kapan saja. Kejadian urutan 2, evakuasi korban laka lantas tersangkut standar atau dongkrak tengah sepeda motor. Di urutan kedua, kecelakaan dramatis terjadi di Jalan Sunset Road, Kuta, Bali, Senin malam 29 Desember 2025. Ketika seorang warga negara asing asal Malaysia, Nor Suziana binti Matrat Zuan, 34 tahun, mengalami luka serius setelah kaki korban tertusuk standar tengah sepeda motor saat kecelakaan. Laporan warga yang masuk sekitar pukul 19.48 WITA langsung ditindaklanjuti petugas rescue Damkar Badung Regu 1 yang terpaksa melakukan evakuasi ekstrim dengan memotong besi standar motor menggunakan hydraulic cutter karena tertancap cukup dalam dan tidak memungkinkan penanganan medis di lokasi. Setelah berjibaku selama hampir 20 menit, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit BIMC menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Tambah lagi. Tambah gitu. Nah, jadi pakai situ, Jo. Tambah lagi satu kali supaya Bapak bisa lewat. Kejadian urutan 1, kebakaran hebat di Panti Jompo di Kota Manado. Di urutan pertama, tragedi kebakaran paling memilukan terjadi di Panti Werda Damai, Kelurahan Ronemuut, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Minggu malam 28 Desember 2025. Kobaran api melahap hampir seluruh bangunan panti yang berada di tepi tebing dan menewaskan 16 lansia yang tak berdaya menyelamatkan diri, menyisakan puing hangus, kursi roda, dan jerit pilu di lokasi kejadian. Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 20.31 WITA dan langsung ditangani dengan mengerahkan puluhan personel serta 5 unit mobil pemadam. Dan evakuasi yang berlangsung hampir 1 jam terkendala akses lorong sempit. Selain korban meninggal, 3 penghuni lainnya mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit. Sementara aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan seluruh jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado, meninggalkan duka mendalam dan catatan kelam di akhir tahun.
Itulah rangkuman 5 kejadian besar versi Damkar Beraksi Satria Biru. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di 5 kejadian besar lainnya dari Damkar Beraksi Satria Biru. Zaman sekarang, kalau ada kejadian, banyak yang lebih memilih rekam video daripada bantuin. Kalau bisa bantu, ya bantu. Tips dari Bang Adam. 1. Jangan halangi petugas, biarkan mereka kerja dengan cepat. 2. Laporkan kejadian, jangan tunggu orang lain yang lapor duluan. 3. Kalau ada korban, bantu sebisa mungkin, tapi jangan asal angkat kalau nggak tahu caranya. Jadi, mulai sekarang, kalau ada kejadian, jangan cuma nonton. Sampai ketemu lagi di Satria Biru.